Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jati Kinayungan di Daun Bambu Gapi Channel. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sehat ya? Semoga selalu sehat. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan memberikan informasi bahwa Daun Bambu Gapi Channel ada konten baru. Namanya adalah Gapi Story. Sesuai dengan namanya, isi konten di Gapi Story ini akan menyajikan sebuah cerita dunia ikan gapi. Bisa berawal dari keresahan, sukacita, atau mungkin akan mengangkat isu-isu yang lagi hangat seputaran dunia ikan gapi. Oke teman-teman, untuk Gapi Story episode pertama ini, saya akan bercerita tentang kenapa saya bisa masuk di dunia ikan gapi. Keinginan saya untuk mencoba budidaya ikan hias sebetulnya tidak berawal dari ikan gapi, teman-teman. Jadi dulu awal saya main, saya melihara ikan yang katanya relatif lebih gampang daripada ikan gapi, katanya. Walaupun menurut saya semua jenis ikan itu memiliki tingkat kesulitan tersendiri, memiliki ciri khas tersendiri, memiliki cara treatment yang tidak selalu sama. Jadi awal mula saya budidaya ikan hias itu berawal dari ikan moli sama ikan plati. Ada beberapa jenis ikan plati maupun moli yang saya coba pada waktu itu. Saya ngomong ke orang tua, saya pengen pelihara ikan, ikannya apa? Ikan hias. Taunya ya ikan hias. Ya nggak tahu, orang tua pasti nggak tahu itu namanya ikan apa itu. Tapi saya memilih ikan plati sama ikan moli. Setelah itu orang tua saya sepertinya menyetujui apa yang sudah saya bicarakan ke mereka. Akhirnya saya disupport dengan dibuatkan sebuah kolam. Sebetulnya bukan dibuatkan sih, karena ayah saya dulu adalah seorang peternak ikan konsumsi, lele maupun nila pada waktu itu. Beliau itu punya kolam. Yang satu kolam yang lumayan besar lah. Menurut saya sudah lumayan besar, itu berapa ya, 4 kali 2 atau 4 kali 3. Dan ketika beliau tahu kalau saya itu punya niat untuk pelihara ikan gapi, akhirnya kolam itu disekat menjadi kolam yang lebih kecil. Jadi ada sekitar 6 atau 7 kolam dengan ukuran 2 kali 1. Berawal dari situ saya coba melihara ikan plati sama moli. Belajarnya dari mana? Belajarnya dari YouTube. Gak tahu kenapa ya, saya itu tipikal orang yang kayaknya lebih suka belajar sendiri di rumah dengan melihat video. Kalau saya, nggak tahu kalau teman-teman seperti apa. Metode belajar masing-masing orang kan beda-beda. Kalau saya, karena dulu saya itu benar-benar masih pemula dan masih awam di dunia ikan. Sebelum saya ketemu dengan orang-orang banyak menanyakan gimana caranya, saya sudah mencoba untuk mempelajari dasar-dasarnya. Channel YouTube yang saya lihat pada waktu itu channelnya Mas Miftah Ar-Rahman. Saya sudah, kalau saya nggak salah, saya sudah mengikuti beliau itu sudah lama. Dari awal saya main, saya sudah subscribe. Mungkin channel ikan hias pertama yang saya subscribe yaitu channelnya Mas Miftah Ar-Rahman, karena memang sasaran beliau adalah pemula dan saya pada waktu itu benar-benar pemula. Ya, video yang saya lihat adalah video-video dari beliau. Itu sangat apa ya, jadi terima kasih Mas Miftah kalau misalkan melihat konten saya ya. Terima kasih dulu pada waktu pemula sudah memberikan ilmu untuk kami semua sebagai seorang pemula, sehingga mungkin ilmu-ilmu yang Mas Miftah berikan itu bisa dikembangkan oleh viewer-viewernya Mas Miftah. Jadi singkat cerita itu saya belajar dari channelnya Mas Miftah. Akhirnya
ketemu dengan channel ikan gapi yang waktu itu mungkin salah satu channel yang mengkhususkan ikan gapi, yaitu channelnya Bang Gapi. Bagi teman-teman yang dulu pemulanya bareng sama saya, kayaknya salah satu channel yang diikuti adalah Bang Gapi. Setelah itu baru ada beberapa channel Gapi lagi, nggak tahu duluan mana ya, tapi yang saya ikuti setelah itu ya ada Pak De Yusuf Gapi, terus banyak berkembang lagi channel-channel yang mengkhususkan ikan gapi. Jadi saya tuh belajar dari video-video mereka ya. Impactnya sangat besar teman-teman, video di YouTube itu untuk saya. Mungkin bagi teman-teman juga seperti itu. Nah, setelah itu saya itu benar-benar keracunan dengan ikan gapi. Jadi saya nabung, saya terus berusaha, akhirnya saya memutuskan untuk membeli akuarium 4 akuarium pertama. 4 akuarium pertama itu saya taruhnya di rak bekas piring dan gelas bekas perabotan rumah tangga yang sudah nggak terpakai. Saya buat naruh tank pada waktu itu. Akhirnya dari situlah saya budidaya ikan gapi menggunakan salah satunya medianya adalah tank. Di situ mulai bisa jual, terus dapat uang, saya kumpulkan untuk membeli tank lagi. Akhirnya rak itu nggak cukup, ngumpulin uang, dapat rezeki dari selain ikan juga. Akhirnya saya belikan rak, jadi satu rak awal seperti ini untuk 12 tank. Setelah itu kan saya udah beli rak, sudah beli tank, dan ikan saya juga sudah semakin banyak. Akhirnya saya semakin masuk lagi ke dalam dunia ikan gapi ya sampai sekarang ini. Kalau dikata sukses, saya sama sekali belum sukses. Bahkan penjualan pun menurut saya masih belum bisa maksimal. Karena sampai saat ini pun saya itu benar-benar masih belajar. Jadi ada teman saya tuh bilang kalau belajar gapi itu nggak ada habisnya, karena pasti akan ada ilmu-ilmu lagi. Nah, itu adalah sedikit cerita ketika saya akhirnya memutuskan untuk terjun di dunia ikan gapi. Sebetulnya di balik itu pun masih banyak cerita teman-teman, nggak cuman sesimpel itu ceritanya, tapi cerita-cerita yang seperti itu bisa kita bahas di lain video. Nah, silahkan bagi teman-teman yang memiliki cerita, memiliki keresahan yang ingin kita coba angkat di channel Daun Bambu Gapi, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Terus jangan lupa di like setiap videonya dan share. Terima kasih, mungkin sekian teman-teman Gapi Story episode yang pertama kali ini. Kalau ada positifnya bisa teman-teman ambil, kalau ada buruknya dibuang sejauh mungkin. Sampai ketemu di Gapi Story selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.